Shalom saudara-saudara yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Sahabat Sapa Hamba Tuhan bersama dengan saya, Pastor Rosi. Baik saudara-saudara, pada saat ini kita akan bersama-sama membahas tentang anugerah dari Tuhan, orang-orang unik di sekitar kita. Baik saudara-saudara, harus dipahami ya bahwa kado pemberian dari Tuhan itu karena kasih. Dan seringkali tidak dibungkus dengan indah. Seringkali dibungkus oleh masalah, dibungkus oleh hal-hal yang sulit. Tetapi di dalamnya ketika kita membuka ternyata ada kasih, ada hikmat, ada kedamaian, berkat, serta kemuliaan. Oleh sebab itu jangan lihat dulu dari luar ya. Lihatlah di balik semua peristiwa ada maksud Allah yang indah. Baiklah, yang pertama, orang sulit yang sering Tuhan taruh di sekitar kita. Yang pertama adalah pemarah. Seringkali disebutkan sebagai orang dengan sumbu pendek. Saudara tahu kalau sumbu pendek? Begitu dia dinyalakan, maka kemudian dia akan mudah sekali menyala, tetapi untuk jangka waktu yang cepat sekali. Kalau di sini ada bom langsung meledak, dar! Itu namanya sumbu pendek. Orang-orang seperti ini sulit didekati, penuh curiga, tidak peduli, kasar, meledak-ledak, dan harus selalu didengar. Saudara, di dalam Yakobus 1 ayat 19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sumbu pendek adalah pemarah. Jika Anda orangnya, pesan untuk dirimu sendiri. Jika kita tidak bisa menguasai diri, berarti kita tidak sedang dikendalikan oleh Tuhan. Jadi siapa yang mengendalikan kita jika bukan Tuhan? Segera sadari, minta maaf, dan berubahlah. Lalu bagaimana cara kita menghadapi orang seperti ini? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu pesan di Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Lalu diam. Kalau orang pemarah jangan dihadapi dengan marah. Kalau orang pemarah jangan dihadapi berdebat. Kalau orang pemarah jangan dihadapi dengan terus kita berdali-dali. Jaga hatimu. Diam. Ya, baik. Lalu yang kedua adalah orang dengan lidah tajam. Nah, saudara-saudara, seperti pisau. Pisau ini digunakan untuk mengiris, untuk memisahkan, dan orang dengan lidah tajam seringkali kata-katanya menyakiti perasaan orang lain. Nah, walau dia nggak perlu meledak-ledak, dia tidak perlu marah-marah, tetapi dengan bicara lembut, dengan bicara tenang, tapi tajamnya menusuk perasaan orang yang mendengar. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jika Anda orangnya yang memiliki kata-kata yang tajam, seringkali orang berkata, kamu kalau ngomong ya aku sakit hati. Kamu kalau ngomong ya pedes. Kamu kalau ngomong ya saya jadi tersinggung. Nah, itu orang-orang dengan tipe kata-kata tajam. Kita dilahirkan bukan untuk menjadi pengutuk. Kita dilahirkan untuk menjadi orang yang memberkati orang. Oleh sebab itu, bereskan luka. Karena itu biasanya karena luka di masa lalu kita tidak mendapatkan cukup penghormatan dan penerimaan. Bereskan luka, minta Tuhan sembuhkan. Dan kemudian jangan mencari kesalahan orang lain. Jangan terus mencari kesalahan orang lain. Lalu cara kita menghadapi orang demikian bagaimana? Jadilah sahabat baginya. Seringlah berkomunikasi dengan dia. Seringlah. Maka saudara akan melihat bahwa ternyata dia terluka. Ya,
Baik, dan kalau komunikasi kita sudah jauh lebih baik, maka akan lebih mudah untuk bisa bicara dan menasehati. Lalu, jenis orang yang Tuhan taruh di sekitar kita adalah orang sulit yang ketiga, yaitu bom waktu. Saya nggak bisa yang memberi ilustrasi bom, tetapi bisa disebut sebagai orang dengan sumbu panjang. Sumbu panjang, maksudnya apa, saudara-saudara? Kalau kita menggunakan sumbu panjang, jadi kalau kita menggunakan menyalakannya api, maka ketika dia dinyalakan di sini, dia akan terus bergerak lama. Bisa lama tergantung panjangnya berapa, 10 meter, 20 meter, 30 meter. Tetapi dia adalah orang yang menyimpan menyimpan bertahun-tahun, dia simpan bertahun-tahun semua masalah, semua kejadian, semua kelut, semua keadaan yang campur aduk dia simpan sakit hati. Dia bisa bersikap manis, dia bisa tampil tanpa ada apa-apa, baik-baik saja, tapi satu saat tiba-tiba bam, dia meledak. Dan kalau sudah meledak, luar biasa emosinya, dan dia bisa mengambil keputusan yang benar-benar penuh kemarahan. Jika itu adalah Anda orangnya, pesan untuk diri sendiri, jangan menumpuk masalah, selesaikan. Lalu carilah pembimbing rohani, bicaralah dengan dia, ya. Selesaikan masalah dalam tuntunan Tuhan. Kalau saudara-saudara menghadapi orang demikian, kita harus banyak bicara dengan orang tersebut. Tanyakan, ada masalah nggak yang harus dibereskan di antara kita? Kamu jangan nyimpen, ungkit supaya dia bisa menyelesaikan masalah sesegera mungkin. Jangan sepelekan hal-hal kecil ya. Jangan sepelekan masalah-masalah nampaknya kecil. Kalau itu terus ditumpuk-tumpuk akan menjadi masalah yang besar. Dan jika saudara orangnya yang suka menimbun masalah dan meledak satu saat, saudara marahlah bila perlu. Tetapi jangan hidup dalam kemarahan ya. Karena marah itu perlu. Dan kemudian kemarahan tanpa kebencian itu perlu. Ya, baik, saudara-saudara yang kekasih, lalu jenis orang keempat yang ditaruh Tuhan di sekitar kehidupan kita untuk membuat kita belajar adalah orang yang serba tahu, sok tahu. Dia ini seperti kaca pembesar. Jadi dia cari masalah-masalah apa, seakan-akan kayak dia tahu masalah. Dia tahu masalah ini, dia tahu masalah itu, dia tahu. Saudara-saudara, ada dua tipe orang seperti ini. Tipe yang pertama adalah pendiam, halus, perilakunya halus. Dia menyimpan kritikan, tetapi dia menyampaikan kepada orang-orang terdekatnya. Dia menyimpan dan dia sampaikan kritikan apa segala macam kepada orang terdekatnya. Orang terdekatnya akan gelisah karena terus-menerus dipengaruhi. Jadi hati-hati ya dengan pengaruh. Orang demikian kelihatannya memang serba sok tahu tetapi diem. Tapi yang berbahaya adalah pengaruh untuk orang di sekitarnya. Kalau orang di sekitarnya adalah orang yang mudah disulut, jika orang yang di sekitarnya adalah orang yang mudah mencari masalah, maka kemudian akan jadi masalah. Lalu yang kedua, tipe yang kedua adalah orang yang banyak bicara. Dan dia bisa marah kalau dikoreksi. Jadi saudara-saudara, orang yang serba tahu, sok tahu, banyak bicara, kalau dikoreksi marah. Demikian ciri-cirinya. Jika itu adalah Anda, maka pesannya adalah kuasai diri. Kuasai, itu berasal dari benih kesombongan. Dan kesombongan itu berbahaya. Lalu ingat ya, kita tidak tahu semuanya. Kadang-kadang orang baru berbicara sebentar, kita sudah menyela dan menganggapnya kita tahu. Padahal belum tentu. Karena di akhir ceritanya seringkali berbeda dengan awal cerita. Jadi dengarkan dahulu, sabar dulu, hargai orang, siapapun orangnya, dengarkan orang berbicara. Menghadapi orang seperti ini jangan berdebat, saudara-saudara. Jangan berdebat dan bersikaplah luwes untuk menyampaikan
ide-ide, informasi, atau saran-saran kita. Nah, lalu saudara-saudara yang berikutnya, seringkali ini jadi masalah di rumah ya. Kalau kita sudah berhadapan di depan TV, maka ini seringkali jadi rebutan. Remote control adalah orang yang suka mengontrol kehidupan orang. Saudara tahu kisah tentang Ribka? Bagaimana Ribka adalah seorang ibu yang sangat dominan, yang mengontrol anaknya Yakub. Dia tahu bahwa Yakub ini agak lemah, dia kontrol kehidupannya sedemikian. Makanya Yakub dekat dengan mamanya, sering di dapur, mamanya suka kontrol kehidupannya. Diperhatikannya tetapi sangat berlebihan. Filipi 2 ayat 3. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap diri yang lainnya lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, saudara-saudara ingat, orang lain lebih daripada diri kita sendiri. Ingat ini, kita harus menjaga diri dengan kerendahan. Jika itu adalah saudara, ingat saudara, Tuhan adalah pengontrol sejati. Dia adalah Tuhan yang mengendalikan hidup kita dengan kebaikan dan bukan kita. Jangan ambil alih untuk mengontrol kehidupan orang lain. Lihat kisah daripada Yakub dan Esau yang berakhir dengan perseteruan di antara kakak beradik karena kontrol dari ibunya. Dan kemudian jika kita berhadapan dengan orang demikian, saudara ingatlah ya, Tuhan adalah pemegang kendali hidupmu. Dia atur semuanya untuk kebaikan. Kalau saudara dikontrol oleh orang lain, belajar untuk berani berkata tidak. Belajar berani berkata tidak. Katakan alasannya dengan sopan dan baik. Lalu belajarlah untuk mandiri. Lakukan segala sesuatu dan percayalah, saudara akan terus belajar. Hidup akan mengajari saudara, Tuhan besertamu. Maka kita bisa menjadi orang yang jauh lebih mampu mengontrol diri kita dalam kendali Roh Kudus. Baiklah, saudara-saudara, yang berikutnya adalah pendendam. Nah, saudara-saudara, pendendam itu laksana seperti seseorang yang punya tas. Nah, saudara tahu orang yang sering menyimpan dendam, itu dia menyimpan marah orang lain, dia menyimpan kekesalan, ciri-cirinya sulit melupakan kesalahan orang lain. Dia tidak mau berhubungan dengan orang lain. Dulu itu orang itu pernah menyakiti saya nggak mau berhubungan dengan dia lagi. Orang yang demikian, yang pendendam, amat sering mengungkit kesalahan orang lain. Lalu jauh di lubuk hatinya punya keinginan untuk membalas dendam, walau dengan cara yang halus maupun dengan terang-terangan, ya. Tidak gampang percaya dengan orang, itu ciri-cirinya. Contohnya Saul. Ketika Saul sedang pulang dari perang, lalu orang-orang memuji-muji dia dengan Daud. Dan ketika Saul mendengar bahwa puji-pujian itu Daud seakan-akan lebih jago dari dia, lebih pahlawan, lebih hebat. Wah, dari situ Saul mulai mendendam Daud. Firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 17-19. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik bagi semua orang, termasuk orang-orang yang kita tidak suka ya, termasuk musuh-musuh kita. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sedapat-dapatnya kalau kamu bisa berdamai dengan orang, lakukan. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, lihat, kalau kita penuh dengan kebencian, kita menyimpan sampah-sampah, kita menyimpan kebencian di dalam tas kita, kita menyimpan pahit hati, kita taruh semua sampah-sampah pahit hati, kita menyimpan kemarahan, kita taruh semua kemarahan, lalu saudara-saudara, tas ini kita bawa tidur, kita bawa jalan-jalan kemana-mana, terus bertahun-tahun, kira-kira sampah ini akan seperti apa? Bau. Akan mengganggu kita. Ini baru urusan sampah yang di luar.
Jika sampah itu ada di dalammu, di dalam hatimu, wow, seperti apa? Rasa tidak nyaman karena kita menyimpan dendam. Jadi saudara-saudara, jika itu Anda, ingat ya, Allah yang membalas. Semua Tuhan punya cara untuk membalasnya. Itu urusan Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, Allah menyebutnya sebagai kejahatan. Dan tidak ada kasih di situ, seperti Saul akhirnya diganggu setan karena hatinya penuh dengan dendam. Baik saudara-saudara yang kekasih, lihat ya, di dalam 1 Petrus 2 ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara-saudara yang kekasih, brengsek, bodoh, menyebalkan, pinter, bagus, hebat. Saudara, lihat, saudara mau meniru siapa? Apa yang saudara akan berikan kepada dunia? Apakah kata-kata yang buruk ataukah kata-kata yang baik? Apakah hal-hal yang buruk ataukah hal-hal yang baik? Kalau Tuhan sudah menjadi teladan dari melakukan yang baik, seharusnya kita mengikuti Tuhan. Jadi pilihlah untuk mengikuti siapa. Kristus sudah menjadi teladan bagi kita. Jadi saudara-saudara, semua kado yang Tuhan kasih di sekitar kehidupan kita dibungkus oleh bukan bungkusan-bungkusan yang baik, bungkusan-bungkusan yang buruk, masalah-masalah yang buruk, orang-orang yang menyulitkan. Tetapi ada dua macam orang dalam kehidupan kita. Yang pertama, orang yang memberkati kita. Orang-orang yang Tuhan pakai untuk memberkati kita. Kita bersyukurlah. Lalu orang yang kedua adalah orang yang kepadanya kita belajar. Orang-orang yang sulit yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita seperti jenis 6 orang ini adalah orang-orang yang kepadanya kita harus belajar. Tuhan akan menolong kita untuk menang. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa karena Engkau menyadarkan kami bahwa ada orang-orang sulit di sekitar kehidupan kami adalah anugerah yang Tuhan beri agar kami dapat belajar dari mereka. Oleh sebab itu Tuhan tolong kepada kami karena seringkali mata kami tertutup, pengertian kami tertutup, hati kami tertutup untuk melihat mereka sebagai orang-orang buruk, sebagai orang-orang menyebalkan, sebagai orang-orang sulit yang harus dihindari. Dan kami tidak mampu melihat kebaikan dari mereka. Kami tidak mampu melihat kebaikan dari maksud Tuhan ketika Tuhan menaruh mereka. Kami tidak bisa melihat itu. Hari ini Bapa, Engkau menolong kami untuk bisa memahami dengan sungguh bahwa orang-orang sulit yang Tuhan taruh di sekitar hidup kami adalah kado pemberian dari Tuhan untuk membuat hidup kami lebih banyak lagi belajar, dan kami mau mengikut teladan Kristus. Kami mau mengikut teladan Kristus dan bukan teladan dunia ini. Terima kasih Bapa, berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.